Selama makan malam, Jordan tidak secara eksplisit memberitahu Corey tentang perselingkuhan Rachel dan hanya mengisyaratkannya secara tidak langsung. Selama makan, Jordan juga sengaja atau tidak sengaja mengangkat topik itu. Pada dasarnya, ketiganya telah mencapai konsensus terlepas dari jenis kelaminnya, sekali penipu tetap penipu. Tindakan yang harus diambil setelah menangkap pasangan yang selingkuh adalah dengan tegas memilih untuk bercerai atau menutup mata terhadap perselingkuhan mereka dan berkencan dengan orang lain juga. Corey jelas bukan tipe orang yang akan mengkhianati Rachel dan berkencan dengan wanita lain. Berada di perjalanan bisnis sepanjang waktu, dia memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya, tetapi dia tidak pernah tidak setia. Dia sangat setia pada cinta dan pernikahan, jadi baginya, satu-satunya pilihan adalah bercerai dengan tegas. Corey berkata, "Saya bisa memberi Anda rumah dan mobil, tetapi jangan berpikir untuk mendapatkan 1 sen pun atau saham perusahaan." Bagi sebagian pria, rumah dan mobil adalah barang material, dan karir adalah yang terpenting. Selama dia bisa terus menghasilkan uang, dia bisa mendapatkan barang-barang ini kembali. Corey cukup baik untuk membiarkan Rachel memiliki rumah dan mobil karena mereka pernah menikah. Jika Corey yang selingkuh, Rachel pasti akan bersikeras bahwa dia menceraikannya tanpa mengambil 1 sen pun dari asetnya. Setelah Corey selesai, dia bangkit untuk pergi. Rachel tetap berlutut dan meraih kaki Corey dengan kedua tangan, menolak untuk pergi. Dia tahu dengan jelas bahwa begitu dia menceraikan Corey, dia tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan mewah sebagai istri orang kaya lagi. Rachel berasal dari keluarga biasa, tidak seperti Hailey. Selain itu, dia juga memiliki kakak laki-laki dan bukan anak yang disukai. Dia juga tidak terlalu cantik, jadi akan lebih sulit baginya untuk menemukan pria lain, terutama setelah perceraiannya. Mustahil baginya untuk menikah dengan pria seperti Corey lagi. Corey memiliki potensi besar untuk menjadi miliarder di masa depan, karena dia sudah memiliki kekayaan puluhan juta pada usia 30. Setelah perceraian, akan sulit bagi Rachel untuk menemukan suami jutawan, dan dia mungkin harus mendapatkan mainan anak laki-laki yang akan memberinya makan. Rachel menangis terseduh-seduh. Ketika dia melihat kotak hadiah gelas kristal di atas meja kopi, dia mengira Corey pasti membawanya pulang. "Hubby, kamu membawa pulang kotak hadiah kaca kristal ini untukku, bukan? Ini membuktikan bahwa kamu masih mencintaiku kan? Saya baru saja membuat kesalahan yang akan dilakukan banyak wanita biasa. Mengapa Anda harus begitu tidak berperasaan dan tidak memberi saya kesempatan kedua? Bahkan Jordan memberi Hailey kesempatan dan memaafkannya, jadi mengapa kamu tidak bisa memaafkanku?" Corey memelototi Rachel dengan marah. "Kamu tidak cocok untuk menyebut Jordan. Jordan memang memaafkan Hailey dan memberinya kesempatan, tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Apa yang terjadi? Hailey berselingkuh lagi dengan Chayden Huxley." Rachel bingung mengapa Corey mengetahui keberadaan Chayden. Tetap saja, ketika dia ingat bahwa dia juga pernah tidur dengan Chayden sebelumnya, dia memiliki hati nurani yang bersalah dan tidak berani menanyakannya tentang hal itu. Rachel berkata, "Tidak, hubby, mereka bercerai karena Jordan berselingkuh dari Hailey dengan sepupunya." Corey berpunuk dengan dingin. "Nona Clarke, Presiden S Corporation, mengatakannya sendiri. Bagaimana mungkin itu tidak benar? Apakah Victoria Clarke memberitahumu itu?" Rachel membeku sesaat, bertanya-tanya kapan suaminya bertemu Victoria. Rachel tidak lagi berusaha membela Hailey karena dia hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. "Sayang, Hailey memang berperilaku tidak pantas, tapi aku hanya terpengaruh olehnya. Saya tidak akan bergaul dengannya lagi di masa depan, oke?" Petik 2. Corey menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu benar-benar berani menyebut perilaku Hailey tidak pantas? Saya sudah mengenal sahabat Anda, Hailey, selama 3 tahun, dan saya ingat dengan jelas betapa sederhana dan patuhnya dia 3 tahun lalu. Kamu mengajarinya merokok, tetapi dia tidak mengambil kebiasaan merokok. Anda memintanya untuk membuat tato bersama dengan Anda, tetapi dia menolak. Anda mengajarinya minum juga, bukan?" Petik 2. Kamu seharusnya berlutut untuk meminta maaf kepada Jordan, bukan aku. Kamu menyesatkan seorang gadis baik seperti Hailey dan memengaruhinya untuk menipu Jordan? Setelah mengatakan itu, Corey mengambil kotak hadiah kaca kristal lagi, yang merupakan hadiah yang ingin dia berikan kepada Rachel. Namun, jelas tidak perlu memberikannya padanya sekarang. Dia membelinya dengan uangnya sendiri. Dia akan dengan marah menghancurkan semua gelas anggur ini. Namun, itu adalah hadiah yang sangat mahal dari Jordan, jadi dia tidak bisa menghancurkannya.
Dia memutuskan untuk mengembalikannya ke Yordania. Kamu tidak layak menggunakan kacamata kristal ini. Pengacara saya akan datang untuk berbicara dengan Anda tentang perceraian besok. Anda bisa memohon padanya sebagai gantinya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Cory berjalan pergi dengan kotak hadiah kaca kristal di tangannya, menolak untuk berbalik tidak peduli bagaimana Rachel memanggilnya. Begitu dia keluar dari lift, Cory menangis dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Dia meletakkan kotak hadiah di tanah, melepas kacamatanya, dan menyeka air matanya terus-menerus dengan selembar kertas tisu. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jordan. Pada saat ini, Jordan masih bersama Victoria, dan mereka berada di lingkungan rumah Victoria. Jordan, tujuanmu mengajakku makan hari ini sebenarnya untuk memberi petunjuk kepadaku tentang perselingkuhan istriku, kan? Cory bertanya dengan terisak. Jordan tahu bahwa Cory sangat terpukul saat ini. Mengingat hubungannya dengan Hailey, dia berempati dengan Cory. Cory, kamu tidak perlu khawatir tidak bisa menemukan wanita lain. Anda memiliki kepribadian yang baik dan karir yang hebat. Anda layak mendapatkan istri yang lebih baik sejak awal. Saya pernah berada dalam situasi Anda, dan saya tidak ingin melihat Anda berada dalam kegelapan lebih lama lagi. Itu sebabnya saya ikut campur dalam urusan keluarga Anda. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Petik 2. Cory berkata, tidak, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Saya bekerja keras untuk menghasilkan uang setiap hari. Namun, dia bermain-main dengan pria lain di rumah. Terima kasih telah memberitahu saya yang sebenarnya. Petik 2. Jordan, aku tidak membutuhkan kotak hadiah kaca kristal yang baru saja kamu berikan padaku. Kamu ada di mana? Biarkan saya mengembalikannya kepada Anda. Petik 2. Jordan berkata, saya sekarang berada di tempat Nona Clarke, dan saya tidak akan pernah mengambil kembali hadiah apapun yang telah saya berikan. Cory, jika Anda tidak ingin memberikannya kepada Rachel, hancurkan saja. Tentu saja, Cory ingin menghancurkannya, tetapi ketika dia memikirkan 2 gelas koktail yang bernilai banyak uang, dia tidak tahan untuk melakukannya. Jordan, aku tahu kamu sendiri tidak melakukannya dengan baik. Saya akan meninggalkan kacamata di kantor. Saya tidak akan pergi untuk mengganggu Nona Clarke pada jam selarut ini. Saat Anda senggang, mampirlah ke kantor saya untuk mengambilnya. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Setelah mengatakan itu, Cory menutup telepon. Apakah itu Cory? Victoria, mengenakan t-shirt Gucci hitam, menyerahkan segelas anggur merah kepada Jordan di apartemennya. Jordan mengambil segelas anggur merah dan mengangguk. Dia menangis terseduh-seduh. Mereka berdua sedang duduk di sofa ruang tamu. Ada gelas anggur dan kotak cerutu di meja kopi, serta TV Sony Z9G senilai $60.000, dipasang di dinding di seberangnya. Film The Great Gatsby, yang dibintangi Leonardo DiCaprio, sedang diputar di TV. Jordan sedang tidak ingin menikmati filmnya. Dia berkata, saya tiba-tiba merasa bahwa ini terlalu kejam untuk Cory. Duduk di sebelah Jordan dengan segelas anggur di tangan, Jordan berkata, Jordan, saya pikir Anda melakukan hal yang benar. Lebih baik untuk menangani hal-hal yang menyakitkan dengan cepat. Selain itu, Cory dan Rachel tidak memiliki anak. Setelah mereka bercerai, mereka masing-masing dapat menemukan kebahagiaan mereka sendiri tanpa beban apapun. Mereka juga tidak akan lagi berhubungan satu sama lain. Saat menyebutkan ini, Victoria tiba-tiba teringat situasi Jordan. Jordan, maafkan saya karena usil, tetapi apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan terhadap anak Anda yang belum lahir yang Anda bagikan dengan Hailey? Sejak Victoria naksir Jordan, dia khawatir bayi Jordan dan Hailey akan digugurkan karena terkait apakah mereka masih akan terlibat di masa depan atau tidak. Jordan menjawab dengan jujur, saya sudah berbicara dengan Hailey tentang ini. Dia akan melahirkan bayinya, tetapi dia berkata bahwa dia ingin membesarkan anak itu. Saya akan bertarung dengannya untuk mendapatkan hak asuh ketika saatnya tiba. Petik 2. Biasanya, wanita akan diberikan hak asuh anak setelah perceraian, jadi Victoria tidak tahu mengapa Jordan bersikeras untuk memiliki hak asuh. Mungkin, dia sangat menyukai anak-anak, pikirnya. Victoria berkata dengan lembut, sebenarnya, aku juga sangat menyukai anak-anak. Hailey mungkin memiliki kepribadian yang buruk, tapi dia cantik, jadi anakmu pasti juga sangat tampan. Pasti menarik untuk membesarkan anak yang cantik. Victoria menatap Jordan dengan kasih sayang yang lembut. Dia jelas berusaha memberitahu Jordan bahwa dia bersedia menjadi ibu tiri anaknya dan membesarkan anaknya bersamanya.
Jordan tidak menyangka Victoria begitu murah hati, tetapi dia merasa agak canggung. Saya ingin hak asuh anak, bukan karena saya akan membesarkannya, tetapi karena ibu saya, yang di Australia, ingin membesarkan anak itu. Sebenarnya, itu karena Stellus ingin bertanggung jawab untuk mendisiplinkan anak dan mendidiknya menjadi ahli waris yang memenuhi syarat seperti Jordan. Namun, Jordan tidak bisa memberitahu Victoria yang sebenarnya untuk saat ini. Victoria langsung sangat senang mendengar bahwa ibu Jordan ingin memiliki hak asuh atas anak tersebut. Wanita mana yang rela secara sukarela memiliki anak tiri? Victoria berkata dengan gembira, "Oh, jadi Nyonya Steele ingin membesarkan anak itu. Lingkungan di Australia sangat bagus. Kehidupan di sana relatif lebih damai. Sebaiknya biarkan anak Anda tinggal bersamanya di sana." Sekarang setelah masalah anak Jordan telah terpecahkan, Victoria dapat berbicara dengan Jordan tentang hubungan mereka. Victoria tiba-tiba memegang tangan Jordan dan bertanya ketika dia mabuk, "Jordan, tentang apa yang saya katakan kepada Anda di restoran tadi. Bagaimana menurutmu?" Jordan tiba-tiba merasakan tangannya menjadi sedikit panas, dan dia bingung harus berbuat apa. Apa maksud Anda?" Victoria adalah wanita lugas yang tidak suka plin-plan. Karena itu, dia bertanya langsung, "Bisakah aku menjadi pacarmu?" Pada saat ini, kebetulan adegan ciuman antara pemeran utama pria dan wanita dari film The Great Gatsby diputar di layar TV LED 8K UHD. Ketegangan ambigu di ruangan itu naik ke puncaknya. Jordan memandang Victoria, mengenakan atasan Gucci hitam yang telah dia ganti setelah pulang ke rumah. Dia melakukannya karena dia takut pakaiannya akan berbau-bau makanan dari restoran dan khawatir itu akan membuat Jordan pergi. Faktanya, Jordan telah minum anggur dan juga bau makanan, jadi dia tidak bisa mencium baunya sama sekali. Dia juga telah berganti menjadi celana pendek merah yang memperlihatkan kakinya yang panjang dan ramping. Dia mengenakan sepasang sandal kristal Hermes yang harganya beberapa ribu dolar. Kristal di kakinya sangat mempesona. Kakinya halus dan lembut, dan kuku kakinya dicat dengan cat kuku dalam warna merah yang indah. Ada huruf H di bagian sandal yang diletakkan di atas tengah kakinya, yang merupakan logo Hermes. Victoria memancarkan keanggunan yang mulia dan seperti dewi, dan bahkan kakinya pun menarik. Meskipun kecantikan Hailey sempurna, orang akan mudah muak dengan wajahnya. Victoria berbeda. Dia tidak hanya memiliki wajah yang cantik, tetapi dia juga memancarkan pesona unik dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Sungguh kecantikan yang menggairahkan. Jordan diam-diam berpikir, seorang wanita brilian seperti dia benar-benar mengambil inisiatif untuk bertanya kepada Jordan apakah dia bisa menjadi pacarnya. Jordan masih waspada, jadi dia bertanya, "Victoria, kamu wanita paling sempurna yang pernah saya temui. Anda cantik, kaya, anggun, dan Anda memancarkan aura mulia. Anda bahkan memiliki sosok yang hebat, dan yang paling penting, Anda memiliki moral yang lurus, dan Anda memiliki kepribadian yang luar biasa. Dan sekarang saya hanya orang tanpa pekerjaan yang layak atau gelar sarjana. Aku tidak cukup baik untukmu. Victoria, aku tahu kamu sangat baik padaku. Anda membantu saya keluar dari situasi sulit di Mal, dan kemudian, Anda bahkan menggunakan koneksi Anda untuk membantu saya. Ketika seseorang mencoba membalas dendam pada saya, Anda memberitahu saya segera setelah Anda mengetahuinya." Petik 2. Saya sangat tersentuh dengan semua yang telah Anda lakukan, dan saya juga mengingatnya. Jika kamu kurang cantik dan luar biasa, aku mungkin bersedia menerimamu. Tapi kamu terlalu luar biasa dan kompeten. Saya jelas menyadari bahwa Anda memiliki banyak pelamar yang kompeten yang merupakan jutawan atau bahkan miliarder. Bagaimana mungkin aku rela membiarkanmu menderita dan menjalani kehidupan biasa bersamaku? Selama beberapa bulan terakhir bekerja sama dengan Victoria, Jordan sering bertemu dengan pelamar Victoria ketika membahas kesepakatan bisnis di kantor. Kebanyakan dari mereka berpenampilan rata-rata dan jauh lebih tua dari Victoria, tetapi mereka semua dimuat. Banyak bujangan jutawan muda, tampan dan kompeten mencoba mengejar Victoria. Victoria memiliki terlalu banyak pria untuk dipilih, dan tidak ada alasan dia harus memilihnya, seorang pecundang yang telah diusir dari keluarganya. Masih menatap Jordan, Victoria bertanya, "Apakah kamu menolakku karena kamu pikir aku sangat sempurna?" Jordan mengangguk. Jordan memang memiliki inferiority kompleks saat menghadapi Victoria sekarang. Meskipun dia masih keturunan keluarga Steele, semua yang dia miliki diserahkan kepadanya oleh keluarganya.
Tidak seperti dia, Victoria telah bekerja keras sendiri untuk mendapatkan semua yang dia miliki sekarang. Jordan masih berada di level yang berbeda dari Victoria. Victoria tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu ingin tahu ceritaku? Apakah Anda ingin tahu tentang latar belakang keluarga saya?" Jordan mengangguk. Meskipun Victoria telah berada di lingkaran bisnis Orlando selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu tentang situasi keluarganya. Jordan juga sangat ingin tahu tentang dia. Dia ingin tahu apakah Victoria lahir dari keluarga papan atas seperti Hailey. Victoria bangkit dari sofa, mematikan TV, dan berdiri di sampingnya. Setelah menyalakan sebatang rokok, dia berkata perlahan, "Keluarga saya bukan dari Orlando tapi Houston. Nama lahir saya adalah Vicky, bukan Victoria." Jordan tiba-tiba menyadari. Tidak mengherankan bahwa tidak ada seorang pun di lingkaran bisnis Orlando yang tahu asal-usul Victoria. Houston juga merupakan kota tingkat pertama di negara ini dan bahkan lebih berkembang daripada Orlando. Orang-orang di sana lebih fokus pada bisnis dan ekonomi. Ada juga banyak perusahaan terkenal di sana, nomor 2 setelah New York. Victoria melanjutkan, "Saya juga dilahirkan dalam keluarga kaya. Status keluarga saya di Houston setara dengan status Camdens di Orlando. Camdens sekarang menjadi keluarga tingkat pertama di kota, jadi keluarga Victoria mungkin setara dengan Camdens karena status mereka sama. Terlebih lagi, kemungkinan besar Victoria hanya bersikap rendah hati." Cara Victoria berjalan, mengisap rokok tipisnya, dan mengenakan sandal di kakinya, Jordan tahu bahwa dia berasal dari keluarga kaya bahkan ketika dia hanya berjalan-jalan. Jordan memandang Victoria dan terus menunggunya berbicara. Victoria mengambil rokoknya dan berkata, "Ketika saya masih di tahun pertama saya, ayah saya mengalami kecelakaan di luar negeri dan meninggal. Di tahun terakhir sekolah menengah saya, ibu saya didiagnosis menderita penyakit dan meninggalkan saya juga." Nada suara Victoria tenang, dan dia tidak meneteskan air mata, dia juga tidak mengungkapkan sedikit pun kesedihan di wajahnya. Namun, Jordan bisa merasakan kesengsaraan dalam dirinya. Pertanyaannya adalah karena orang tua Victoria telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, bagaimana dia sampai ke tempat dia hari ini? Jordan samar-samar merasa bahwa setelah keluarga Victoria mengalami perubahan drastis, sesuatu yang tidak diketahui pasti telah terjadi. Kisah di sini pasti sangat tragis dan penuh liku-liku. Ketika Jordan siap untuk mendapatkan mood untuk perlahan mendengarkan kisahnya tentang peristiwa dalam dekade terakhir atau lebih. Yang mengejutkannya, Victoria berkata, "Ketika saya berusia 20 tahun, saya menjadi simpanan seseorang selama 3 tahun. Kata-katanya tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Jordan. Dia bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia berpikir bahwa bahkan jika Victoria punya cerita, dia akan mengoceh untuk waktu yang lama sebelum mengakhirinya dengan wahyu itu. Itu adalah sesuatu yang sulit untuk dibicarakan oleh kebanyakan wanita. Namun, Victoria hanya menyebutkannya tanpa ragu-ragu. Jordan tertegun untuk sementara waktu karena dia benar-benar kehilangan kata-kata. Air mata menggenang di sudut mata Victoria, dan dia terus merokok. "Tahun itu, nenek saya sakit, dan kami tidak punya cukup uang untuk operasinya. Adik perempuan saya diganggu oleh teman-teman sekelasnya di sekolah sementara saya memiliki pelamar hooligan. Dia akan pergi ke sekolah tempat saya pergi dan mengganggu saya untuk menjadi pacarnya setiap hari. Saya pernah berpikir untuk mengakhiri hidup saya sendiri karena saya merasa sangat tidak berguna. Kemudian seorang pria melangkah maju dan membantu saya menyelesaikan semua masalah saya." Jordan mengambil cerutu dan mendengarkan ceritanya dengan tenang. "Pria itu adalah teman ayahku, yang putrinya seusia denganku. Ketika ayah saya masih hidup, dia selalu datang ke tempat kami untuk minum-minum. Saya selalu memperlakukannya sebagai penatua, dan saya pikir dia juga membantu saya karena dia kasihan kepada saya. Tetapi suatu hari, dia meraih tangan saya ketika kami berada di mobilnya dan bertanya apakah saya bersedia menjadi kekasihnya. Baru saat itulah saya menyadari bahwa dia menyukai saya." Petik 2. Saya ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya saya setuju. Dia sangat kaya dan merupakan salah satu orang terkaya di Houston saat itu. Saya ingin membiarkan kerabat saya yang tersisa menjalani kehidupan seperti dulu, dan saya ingin menjadi pengusaha sukses seperti orang tua saya. Kemudian, saya putus sekolah dan mengikutinya setiap hari, ke berbagai tempat di seluruh negeri dan dunia. Saya bertemu dengan berbagai macam pengusaha dan mulai belajar bagaimana berbisnis.
Ketika Jordan mendengar ini, dia akhirnya mengerti bagaimana Victoria bisa memikat dan memenangkan hati semua orang kaya di Orlando. Dia telah berurusan dengan para taipan dan raja kaya ini sejak usia 20. Dia secara alami tahu bagaimana membuat mereka melilit jarinya. Victoria melanjutkan ceritanya. Saya adalah kekasihnya selama 3 tahun, dan saya meninggalkannya ketika saya berusia 23 tahun untuk pergi ke Orlando sendirian. Saya mulai dari bawah sebagai sekretaris, dan sekarang, saya telah menjadi presiden perusahaan yang terdaftar. Dalam 7 tahun terakhir, saya belum pernah melihat pria itu lagi. Saya juga tidak pernah jatuh cinta dengan pria manapun lagi. Apakah Anda percaya saya? Jordan menghela nafas dan memasukkan cerutu kembali ke dalam kotak cerutu saat dia tiba-tiba kehilangan keinginan untuk merokok cerutu. Dia mengambil sekotak rokok wanita Victoria dari meja kopi dan mengeluarkan satu. Dia berkata, "Aku mau." Victoria tidak perlu berbohong kepada Jordan atau berpura-pura tidak bersalah di depannya. Dia tidak sama dengan Hailey. Jika ya, dia tidak perlu memberitahu Jordan bahwa dia telah menjadi simpanan orang lain sejak awal. Selain itu, sejak lama, ada desas-desus yang beredar di komunitas bisnis Orlando bahwa Victoria adalah wanita yang paling sulit dirayu di kota, dan tidak ada yang pernah benar-benar memenangkan hatinya. "Terima kasih," kata Victoria berterima kasih. "Kau tahu, aku bukan wanita yang sempurna lagi, kan? Aku mungkin sekarang menjadi wanita yang kotor dan rendah di matamu. Kamu harus membenciku sekarang. Giliranku untuk merasa tidak pantas untukmu." Victoria menundukkan kepalanya dengan sedih saat dia berbicara. Jordan tampaknya berkonflik. Victoria sangat baik padanya. Dia pasti tidak akan membencinya atau memandang rendah dirinya hanya karena masalah ini. Jordan bangkit dari sofa, berjalan menuju Victoria, dan berkata, "Victoria, aku tidak membencimu. Anda dipaksa oleh keadaan yang Anda alami." Petik 2. Aku tahu kamu adalah wanita yang ambisius, tetapi setelah orang tuamu meninggal, kamu tidak memiliki seseorang untuk diandalkan. Dalam masyarakat ini, menantang bagi seorang wanita untuk membangun karir yang besar. Banyak yang akan melawan moral mereka dan melakukan apapun demi uang. Untuk mencapai karir yang hebat, banyak pria mengabaikan teman dan mitra bisnis mereka. Beberapa bahkan melakukan hal-hal ilegal dengan segala cara. Bagaimana seorang wanita tanpa uang yang tidak memiliki latar belakang yang kuat menghasilkan $1 miliar? Ini benar-benar terlalu sulit. Jordan mengeluarkan selembar kertas tisu dan menyeka tetesan air mata di wajahnya. Jordan tidak ingin mengungkit masa lalunya yang tidak menyenangkan lagi dan bertanya, "Victoria, kamu bergabung dengan masyarakat pada usia 20 tahun, dan kamu telah bertemu berbagai anggota lingkaran kelas atas. Selama dekade terakhir, Anda seharusnya melihat banyak pria muda yang luar biasa dan kompeten." Petik 2. Saya lebih muda dari Anda, dan saya hampir tidak mencapai banyak hal dalam hidup. Paling-paling, saya memiliki keluarga kaya, tetapi itu di masa lalu sekarang. Petik 2. Kenapa kamu menyukaiku? Jordan penasaran. Apa sebenarnya yang disukai Victoria tentang pria? Jika Jordan masih presiden S Corporation, dia akan bisa mengerti. Bagaimanapun, Victoria adalah bawahannya pada waktu itu, dan adalah hal biasa bagi bawahan untuk mengagumi dan menghargai atasan mereka. Beberapa wanita menyukai pria yang bisa mengendalikannya. Namun, Jordan sekarang tidak memiliki apa-apa atas namanya. Mungkinkah karena ketampanannya yang tampan? Itu akan lebih konyol. Untuk wanita berusia 30 tahun, penampilan dan penampilan pria mungkin hampir tidak berarti. Victoria jelas seorang wanita yang memiliki persyaratan khusus untuk penampilan pasangannya, tetapi itu jelas bukan prioritasnya. Victoria memandang Jordan, dan kesuraman di matanya sepertinya menghilang seketika. Sebaliknya, tatapannya sekarang hangat dan penuh kasih sayang. "Faktanya, aku merasa kamu sangat berbeda saat pertama kali aku melihatmu. Anda masih ingat, kembali ke pesta ulang tahun Nenek Hailey, semua pengusaha di Orlando bersumpah untuk memotong semua mata pencaharian untukku. Saat itu, saya merasa bahwa Anda, seorang anak muda, sangat menyedihkan, dan saya teringat betapa sedih dan sendirian yang saya rasakan 10 tahun yang lalu." Jordan tersenyum berkata, "Jadi, pada saat itu, semua tamu lain memboikot saya, dan Anda adalah satu-satunya yang memberi saya kesempatan." Victoria tersenyum dan mengangguk. "Saya mendengar bahwa Herman Camden telah mengirim pejuang profesional untuk menemukan Anda, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Anda."
Pada saat itu, saya tahu bahwa Anda tidak bisa menjadi orang yang tidak berguna seperti yang dikatakan semua orang. Setidaknya, kamu berhasil bertarung. Petik 2. Jordan bertanya dengan rasa bersalah, kamu menyebut itu kesuksesan? Itu hanya berkelahi. Petik 2. Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah saya berusia 20 tahun, saya secara khusus belajar taekwondo. Terlepas dari apa yang Anda lakukan, saya tahu bahwa banyak usaha, keringat, dan ketekunan, yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, diperlukan untuk sukses. Saya tahu bahwa karena Anda bisa mengalahkan petarung profesional, Anda pasti telah bekerja keras dalam latihan. Karena kamu bisa bertahan dalam melakukan sesuatu dengan baik, Anda jelas bukan orang yang tidak berguna selain pria yang luar biasa. Petik 2. Jordan memandang Victoria dengan cara yang berbeda. Memang, Jordan adalah seorang praktisi seni bela diri. Setelah itu, ia pergi berlatih dengan atlet profesional dan pergi ke medan perang untuk berlatih. Tuhan tahu berapa banyak keringat dan bahkan darah yang dia tumpahkan sebelum dia memiliki kekuatan yang dia miliki sekarang. Apakah kamu menyukaiku karena ini? Tanya Jordan. Victoria tersenyum dan menggelengkan kepalanya.